Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Musholla Abdan Sapuro rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 24 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 2022 Masehi. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Dan semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal sholih, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyani wa daraji atfata yajiratal alamin ya uhailal judi wal karam
alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bagaimana telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56, bahwasanya Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh manusia, juga menciptakan seluruh jin hidup di alam dunia yang bersifat sementara, yang bersifat temporer, tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, untuk membaktikan diri kita kepada Allah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridha Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan, untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang mengandung nilai-nilai ibadah. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa, melainkan liya'budun, agar supaya mereka, yakni seluruh jin dan seluruh manusia, beribadah kepadaku. Tapi menurut sebahagian para ulama ahli tafsir, liya'budun ditafsirkan liya'rifun, agar supaya seluruh jin dan seluruh manusia mengenal aku sebagai Tuhannya dan menyembahnya hanya kepadaku. Akan tetapi kita perlu mempunyai hisnun. Hisnun itu artinya benteng. Tapi yang saya maksud di sini adalah hisnul amal. Kita perlu mempunyai hisnul amal, mempunyai bentengnya amal, agar seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik atau dari mulai mukallaf hingga akhir hayat, hingga meninggal dunia, agar tidak rusak, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia. Maka oleh karenanya kita beramal, beribadah perlu dibentengi dengan benteng amal yang disebut hisnul amal. Kan ada dua istilah, ada istilah hisnul amal, ada istilah hisnullah. Kalau yang dimaksud hisnullah itu artinya bentengnya Allah. Bentengnya Allah, kata Allah dalam hadis qudsi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu bentengnya Allah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam hadis qudsi. Hadis qudsi riwayat Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala la ilaha illallah isni paman qalaha dakhala isni wa man dakhala isni faqad umina min ajabi. Artinya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa la ilaha illallah, yang disebut kalimat thayyibah atau kalimat tauhid atau kalimat ikhlas atau kalimat takwa atau kalimat hisnullah atau kalimat an-najah atau kalimat miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Maka barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, berarti ia sudah masuk ke dalam bentengku. Waman dakhala hisni, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah, faqad umina min ajabi, maka sungguh
ia akan diamankan dari azabku. Jadi Allah memberikan jaminan secara mutlak bahwa hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, Allah menjamin kepada mereka, faqad umina min azabi, maka sungguh ia akan diamankan, diselamatkan dari azabku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu yang disebut hisnullah adalah kalimat la ilaha illallah. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi. Semangat anak buah Habib Rizik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang kedua, hisnul amal, artinya bentengnya amal. Itu dua-duanya penting buat kita sebagai orang yang beriman, penting memiliki hisnullah, bentengnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Jangan dilepas kalimat ini sampai terbawa mati. Karena kalau kalimat ini dilepas keluar dari hati kita, mati dalam keadaan kafir, maka selama kita ditempatkan di neraka. Na'udzubillah min. Juga kita perlu mempunyai hisnul amal, bentengnya amal. Agar supaya apa? Agar supaya amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita perbuat dari mulai kita menginjak usia balik sampai meninggal dunia, terbawa ke akhirat, dan di akhirat kita menerima balasan, menerima pahalanya dari Allah di dalam surga secara utuh. Nah, yang dimaksud hisnul amal itu ada 4 perkara. Pertama, niat. Yang kedua, ilmu. Yang keempat, ikhlas. Yang kelima, sabar. Niat, ilmu, ikhlas, sabar. Sabar, ikhlas, ilmu, niat. Niat, ilmu, ikhlas, sabar. Ini 4-empatnya wajib, mesti, la budda, tidak boleh tidak. Mesti ada dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan, dalam setiap amal soleh yang kita perbuat. Yang 4 perkara ini mesti ada. Artinya kebaikan apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita perbuat, mesti pertama didasari dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus. Sehingga seluruh para ulama mengatakan annan niyata ruknun fil ibadah, bahwasanya niat itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang wajib fil ibadah, di dalam segala ibadah. Ibadah apapun kalau tidak didasari dengan niat, jikalau tidak dilandasi dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, maka akan menjadi sia-sia. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu sangat amat bergantung kepada niat. Dan bagi setiap seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan di dalam
hati. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah seperti sholat, hadir di majelis ilmu, baca Quran, sodako, zikir, ibadah haji, puasa Ramadan, umroh, kurban dan sebagainya. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, tidak menjadi ibadah, tidak mengandung nilai ibadah, dan tidak berpahala gara-gara niatnya enggak benar. Malam ini kita duduk berkumpul di majelis ilmu di Mushola dan Sapura yang kita cintai. Ini kita lagi ngaji, duduk majelis ilmu. Ini ibadah bukan? Ibadah. Ibadah yang paling afdol itu ngaji. Karena ngaji niatnya tolabul ilm. Kata Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami, tolabul ilmi afdol indallah minas sholat wasyiyam wal hajj wal jihad fisabilillah. Mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, hadir di pengajian rutin, itu jauh lebih afdol di sisi Allah daripada sholat, puasa, ibadah haji dan jihad fisabilillah. Karena ibadah apapun itu membutuhkan ilmu, itu sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan itu sangat bergantung kepada ilmunya. Maka ilmu ini mempunyai peranan penting dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ini kita lagi ngaji ini lagi ibadah. Bahkan duduk di majelis ilmu, di pengajian, berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh, itu nilainya jauh lebih afdol, lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Sudahlah kita belum mampu, belum sanggup, belum bisa melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, tapi ada amalan yang nilainya jauh lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu. Mau pilih mana? Mau pilih duduk di majelis ilmu 1 jam, apa mau pilih sholat sunnah 1000 rakaat? Ayo, kalau disuruh milih mana? Pasti kebanyakan milih duduk 1 jam di majelis ilmu. Kenapa? Enggak milih sholat sunnah 1000 rakaat? Karena kita udah sadar nggak bakal mampu sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat aja banyak yang ketinggalan. Kadang-kadang itu pun karena malu sama tetangga, akhirnya ke bawah ikut sholat tarawih. Apalagi 1000 rakaat, emang 1000 rakaat sedikit, bisa-bisa pingsan kita. Kalau bukan orang ahli ibadah nggak kuat itu 1000 rakaat. Lah kita sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah imamnya baca surat Al-Mulk 30 ayat aja dibilang lama banget. Menggerutu dalam hati. Besoknya kapok, nggak sholat lagi. Apalagi 1000 rakaat. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Julusu sa'atin 'inda ulama ahabbu ila Allah min alfi rak'atin tatawwu'a." Duduk 1 jam berkumpul dengan para ulama, dengan guru-guru kita, dengan para habaib di majelis ilmu dengan niat talabul ilmi, ahabbu ila Allah, itu lebih disukai oleh Allah min alfi rak'atin tatawwu'a, daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya orang yang duduk di majelis ilmu dengan niat talabul ilmi dicatat pahala baginya sama dengan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, sholat sunnahnya 1000 rakaat nggak dikerjakan tapi pahala dapatkan. Untung ibarat orang kerja kagak tapi dapat gaji kan, luar biasa. Namanya punya passive income. Apa? Passive income. Jadi orangnya nggak kerja tapi gaji ngalir terus. Sholat sunnah 1000 rakaat kagak dikerjakan tapi pahala dapat. Duduklah di majelis ilmu. Dan orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu dijamin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, asal mencari ilmunya niat dalam hati semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah, patuh tunduk atas perintah Allah karena Allah, mencari ridho Allah. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Insya Allah
meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada rezeki yang paling terbaik, tidak ada rezeki yang paling utama, yang paling is the best, melainkan rezeki dikala menghembuskan napas terakhir meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu rezeki yang paling luar biasa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah biha, dengan barokah sholawat kepada Nabi bihusnil khotimah, kami mohon kepada meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi biha itu hanya itu isim dhamir mufradah muannasah mukhatabah, itu yang dimaksud hadis itu adalah sholawat kepada Rasulullah. Apa? Ya. Jadi enggak biha juga enggak bihun. Kalau bihun nanti teman sokong jadi gak nantinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisnul amal yang pertama nih niat. Wajib amal apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun, ibadah apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, wajib didasari niat di dalam hati kita dengan niat yang benar, niat yang lurus. Yang kedua adalah ilmu. Annal amala la yaslu illa ma'al ilmi, bahwasanya segala amal tidak akan menjadi beres, tidak akan menjadi baik, walaupun amalnya amal baik, tapi kalau dikerjakan tidak didasari ilmu, tidak akan menjadi baik, hasilnya akan jelek, hasilnya akan buruk. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik dikerjakan dengan tanpa didasari ilmu akan menghasilkan sesuatu yang baik? Itu tidak mungkin. Nah, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang baik, pahala besar, maka wajib didasari ilmu. Bahwasanya segala amal tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi beres, kecuali amal tersebut dilakukan dengan dasar ilmu. Gak usah jauh-jauh lah. Ada dua orang. Yang satu seorang qori juara internasional, katakanlah Haji Muammar Jet A, atau Haji Jumaidi Jet A, atau Haji Mirwan Batubara, atau Hawasi, atau Haji Nanang Kosim, atau Haji Jepri. Nah, yang satu lagi orang nggak pernah ngaji dari kecil, nggak tahu ilmu tajwid, baca Quran juga susah, terbata-bata. Nah, dua-duanya baca Quran surat Al-Baqarah, surat yang dibacanya sama oleh si A dan si B, cuma si A baca Qurannya didasari ilmu, si B tidak didasari ilmu sama sekali. Kira-kira hasilnya beda enggak? Beda. Oh, pasti beda, pasti. Nggak usah masalah ibadah lah. Si A udah pakarnya, ahli membuat bolu. Si B belum pernah membuat bolu. Sementara si A udah berpengalaman. Dua-duanya bikin bolu, ukurannya sama, bahannya sama, tapi hasilnya sama nggak kira? Beda. Oh, pasti beda tuh. Itu urusan bolu. Apalagi urusan ibadah. Nah, jadi ilmu ini memegang peranan penting. Kalau ada 10 orang sholat berjamaah, itu hasilnya beda-beda nanti. Dari 10 orang yang melakukan sholat berjamaah, pertama disaring. Manakah di antara mereka yang sholat berjamaahnya niatnya benar, niatnya lurus? Itu ketahuan sama Allah, karena wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu.
Dan niat adanya di hati. Allah tahu itu. Ada orang sholat dalam hati niatnya karena ingin dipuji. Ketahuan sama Allah itu. Karena malu sama mertua. Ketahuan. Karena malu sama tetangga. Ketahuan. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Niat adanya di hati. Nah, ada di antara mereka yang mengerjakan sholatnya dalam hati niatnya benar, lurus, ketahuan. Yang kedua, ternyata di antara 10 orang yang niatnya benar, lurus, cuma keluar katakanlah 8 orang. Nanti dari 8 orang diseleksi lagi sama Allah, disaring lagi. Mana di antara mereka yang 8 orang yang mengerjakan sholat berjamaahnya niatnya benar, lurus, yang didasari ilmunya. Ternyata dari 8 orang yang didasari ilmunya keluar 5, berarti udah minggir 5 orang tuh. Tinggal 5 orang nih. Ini yang 5 orang yang sholat berjamaahnya didasari niat yang benar, niat yang lurus, didasari ilmu, disaring lagi sama Allah. Mana di antara 5 orang ini yang sholatnya benar-benar khusyuk? Ternyata keluar 3 orang, yang 2 minggir lagi. Yang 3 orang ini disaring lagi oleh Allah. Yang sholatnya didasari niat yang benar, didasari ilmunya dan khusyuk, disaring lagi oleh Allah. Mana di antara 3 orang yang benar-benar sholatnya ikhlas karena Allah, mencari dari Allah? Cuma 1 yang keluar. Siapa? Imamnya doang. Siapa dia? Ustaz Saifuddin. Ayo. Untung yang lain ke bawah sama Ustaz Saifuddin. Karena berjamaah ibarat kita beli pisang 1 tandan. Pisang 1 tandan sama semua enggak? Besar kecilnya beda. Yang besar-besar ada di atas paling besar, agak sedikit ke bawah bikin kecil terus paling ujung di bawah tutupnya. Butitinnya kecil banget. Tapi kalau itu pisang dijual diborongkan ke bawah semua enggak? Nah, itulah hikmah sholat berjamaah. Banyak di antara para makmum yang bacaannya rusak, tapi ke bawah diterima karena berjamaah. Nah, itulah pentingnya sholat berjamaah. Ini udah sholatnya nggak bener, niatnya nggak bener, niatnya nggak lurus, pakai ilmu juga kagak, baca fatihahnya ancur-ancuran, apalagi khusyuk sama sekali enggak. Udah gitu sholatnya sendirian, udah nggak ada yang diharapkan. Makanya kata Nabi, di antara 10 golongan umatku yang kelak di hari kiamat sholatnya akan ditolak oleh Allah adalah rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholatnya selalu sendirian, di rumahnya tidak pernah mau berjamaah dan bacaannya rusak. Na'udzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi bapak-bapak kalau sholatnya enggak pernah ke masjid, di rumah terus, gitu. Kalau bisa nanti si ibunya, istrinya bilang, Pak, udah Pak, kalau Bapak nggak pernah mau ke masjid untuk berjamaah, biar saya aja yang berjamaah ke masjid. Saya pinjam sarung Bapak, pinjam koko Bapak, pinjam peci Bapak. Bapak sholat di rumah pakai mukena saya gitu. Tukeran. Dia sholatnya di rumah perempuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama adalah niat, yang kedua ilmu. Amal walaupun sedikit kalau didasari ilmunya itu pahalanya bisa mengalahkan amal yang banyak tapi tanpa ilmu. Nih, si A baca Quran dapat 10 juz, tapi baca Qurannya tidak didasari ilmu tajwid, sehingga baca Qurannya ancur-ancuran rusak. Si B baca Quran cuma 1 surat Al-Ikhlas 4 ayat, tapi baca Qurannya fase, makharijul hurufnya fase, sifatul hurufnya fase, bahkan apa isinya. Pahalanya jauh lebih besar pahala baca Quran si B. Kenapa bisa membedakan begitu? Yang membedakan adalah ilmu. Nggak usah masalah ibadah, masalah kerja kan suka ada golongan ya. Golongan. Ya, ada golongannya kan? Nah, golongan kerja yang paling tinggi apa? Ya, katakanlah direktur utama dulu.
Nah, itu utama. Padahal kerjanya ya nggak seperti yang di bawah, di lapangan kan banting tulang, peras kering. Ingat, yang di lapangan kan banting tulang kering tuh. Seperti direktur utama Pertamina siapa? Si Ahok kan? Itu gajinya sebulan berapa miliar coba? Di atas 8 miliar lebih. Tapi yang di bawah di lapangan, kepanasan, banting tulang, peras keringat dari pagi sampai sore, gajinya paling berapa? Katakanlah 10 juta. Jauh banget. Tuh, kenapa? Karena di atas itu. Detailnya itu. Walaupun sebenarnya kerjaan nggak bener. Itu kan? Nah maksudnya, jadi ilmu itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Terhadap sempurna atau tidaknya amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan itu sangat bergantung ilmu. Maka jangan sekali-kali menganggap kecil sama ilmu. Siapapun yang menganggap enteng, menganggap kecil, meremehkan ilmu, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, yuk kita bentengi, kita jaga amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan supaya sampai ke akhirat secara utuh, dan di akhirat kita menerima pahalanya yang besar dari Allah di dalam surga. Kita jaga dengan apa? Yang ketiga, dengan keikhlasan. Amal apapun kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Titik, udah. Dipuji enggak dipuji, masa bodoh emang gua pikirin. Karena gua melakukan kebaikan, karena gua melakukan amal soleh, karena gua melakukan ibadah, bukan karena kamu, tapi karena Allah. Allah yang aku lihat, bukan kamu. Kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Makanya orang ikhlas itu nggak bisa diganggu, nggak bisa dihalang-halangi. Karena dia ikhlas karena Allah, yang dilihat hanya Allah. Dipuji nggak dipuji tetap ibadah. Kan ada juga orang kadang-kadang kalau dipuji ibadahnya rajin, kamu soleh banget, kamu hebat banget, kamu rajin banget. Wah, tambah rajin ibadahnya. Begitu 1 bulan ada yang muji, wah sepi nih, nggak ada yang muji, berhenti ya. Nah. Tapi kalau ikhlas dipuji nggak dipuji tetap jalan ibadah. Susah senang tetap ibadah, punya duit gak punya duit tetap ibadah. Karena dia ibadah nggak mencari apa-apa, hanya mencari ridho Allah. Ikhlas karena Allah. Nah ini penting ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, melainkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang keempat, yuk kita bentengi amal ibadah kita dengan kesabaran. Annal amala la yasluhu illa bisabri. Bahwasanya segala amal hasilnya tidak akan menjadi baik apabila dilakukan dengan tidak sabar. Kita baca Quran, kalau baca Qurannya tergesa-gesa, terburu-buru, nggak sabar, sehingga panjang pendeknya tidak dipedulikan lagi, tidak diperhatikan lagi, itu bisa rusak baca Qurannya. Kita sholat nggak sabar, pengen cepet-cepet selesai, akhirnya sholatnya nggak tumaninah, nggak khusyuk, akhirnya sholatnya jadi sia-sia. Kesabaran itu penting dalam ibadah. Jangan melakukan ibadah dengan tergesa-gesa. Rasulullah bersabda, "Fitta'anis salama wa fil ajalatin nalama." Di dalam ketenangan, di dalam kesabaran itu ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan, terburu-buru itu ada penyesalan. Maka lakukanlah kebaikan, ibadah apapun, amal saleh apapun dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Contoh puasa Ramadan, nahan lapar, haus dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Berapa jam kira-kira? Nahan laparnya, nahan hausnya? 12 jam lah. Udah gitu iklim cuacanya panas, terik, puasa. Itu kalau nggak ada kesabaran, pengen buka nggak? Pengen buka nggak begitu lihat es campur?
es doger, es teler, Enggak pengen. es buah. Enggak pengen, cuma pengen nonton aja. Ayo. Kemudian lihat sop, Waduh. lihat sate. Waduh. Jam 11 menjelang zuhur. Ajan tuh maghrib. Itu kalau nggak sabar pengen buka, akhirnya buka di dalam kamar ngumpet. Dia pikir Allah nggak tahu kali, dia pikir Allah buta kali. Nah, sabar itu perlu. As-sabru min al-farah. Kesabaran itu kunci kebahagiaan. Siapapun yang ingin bahagia dunia akhirat harus sabar. Satu, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Itu perlu kesabaran ibadah. Kalau nggak sabar gagal. Yang kedua, sabarlah dalam menjauhi perbuatan maksiat, dalam menahan hawa nafsu. Sama ustadz juga manusia. Ustadz juga sama, pengen nonton dangdutan, pengen nonton jaipongan. Sama, tapi ditahan sabar. Karena itu masih maksiat. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dari menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Butuh kesabaran. Sabar mengekang hawa nafsu, ditahan. Yang ketiga, as-sabru minal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Entah itu musibah sakit, entah itu anggota keluarga kita tabrakan, entah itu anggota keluarga kita meninggal dunia, harus sabar itu semuanya. Orang yang mampu bersabar menjalankan ibadah taat kepada Allah diangkat derajatnya di surga 300 derajat. Yang mampu bersabar menjauhi perbuatan dosa kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, maka di surga diangkat derajatnya 600 derajat. Dan orang yang sabar ketika mendapatkan musibah yang pahit, yang ketir, tapi tetap istiqomah beribadah walaupun hidup dalam penderitaan, walaupun hidup dalam sakit, walaupun hidup sedang sakit, sedang menderita, sedang sengsara, walaupun makan susah, tetap tidak berani meninggalkan sholat, sabar menjalankan ibadah seperti Nabi Isa. Sabar ketika diuji dengan sakit 18 tahun, tetap sabar ibadah seperti Nabi Ayub. Nah, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah tapi tetap ibadah kepada Allah diangkat di surga derajatnya 900 derajat. Jarak dari 1 derajat menuju derajat berikutnya itu perjalanan 500 tahun baru sampai. Wah, tinggi banget derajat di surga orang yang sabar itu. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah kabar gembira untuk hamba-hambaku yang sabar, yaitu hamba-hambaku yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak sekedar diucapkan itu kalimat, tapi diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia sadar bahwa sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah semua kami akan kembali. Semuanya titipan dari Allah. Kita gak punya apa-apa. Ketika diambil oleh yang menitipkannya, udah terima saja. Sabar, lapang dada, menerima keputusan dari Allah. Enggak mengeluh, enggak marah sama Allah. Sabar, semuanya diterima dengan lapang dada. Emang berat sabar itu pahit. Kata orang Arab, as-sabru murun bima jaqati wa akibatu ahla min asab. Sabar itu sangat pahit, lebih pahit daripada buah jadam. Tapi kalau kita lulus sabar, maka buah dari sabar itu akan terasa manis, lebih manis daripada madu. Dicaci maki, dihina, ya, dijelek-jelekin, kita sabar. Pahit enggak? Pahit, rasanya pahit dalam hati. Masya Allah, gila mati hidupnya. Dihina terus, dihina terus, dicaci maki terus, mentang-mentang saya orang miskin, tapi sabar, diterima dengan lapang, enggak marah, tetap berdoa ibadah. Pahit, tapi kalau dia lulus diangkat derajat dengan Allah, dia akan mulia daripada orang yang menghinanya. Naudzubillah, insya Allah. Makanya kita kalau dihina nggak usah marah. Kalau yang bersifat pribadi kita, tapi kecuali kalau yang dihinanya agama kita, yang dirusaknya agama kita wajib marah.
ulama kita, habaib kita dihina, diintimidasi, diintimidasi, kita wajib marah dalam rangka membela ulama kita, membela agama kita. Ini kadang-kadang agama dihina, ulama dihina, dicaci maki, diam saja. Tapi pas istrinya dihina marah. Padahal istrinya di hari kiamat nggak akan memberikan syafaat padanya. Yang akan memberikan syafaat ulama kepada kita, bukan istri kita. Nah, seharusnya begitu, jangan sampai salah menerapkan. Yang dihina anak kita marah, sama tetangganya berantem. Yang dihina istri kita marah, tapi agamanya dihina, agamanya dirusak, ulamanya dihina, diam saja, masa bodoh. Nauzubillah min. Nah ini kalau ada orang seperti ini menunjukkan imannya sudah rusak itu. Bahkan imannya perlu dipertanyakan, masih adakah imannya di hatinya. Orang iman tentu cinta agamanya, tentu cinta ulamanya, tentu cinta nabinya. Makanya ketika nabinya dihina, dia wajib marah. Demikian para jamaah taklim kita malam ini, oleh karena sudah masuk Isya dan saya setelah selesai sholat jamaah mau langsung undur diri, oleh karena setelah Isya ada acara di Alamin dengan anak muda Alamin. Demikian taklim kita. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi halaqi salahal islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Salimhum wa ansurhum ya Allah min syarril zalimin wa ahlik man zalamahum halakan ajilan halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.